pengunjung pada hari libur itu bisa mencapai 200 orang. Kemudian kalau hari-hari biasa itu bisa mencapai 50 sampai 100 orang. Dan di dalam objek wisata Danau Lentang ini sudah disediakan wahana perahu tradisional tentunya. Kemudian ada sepeda air bebek-bebekan dengan harga yang terjangkau. Kemudian bagi orang tua juga bisa mengajak anak-anaknya untuk ikut mengelilingi serta menikmati wahana yang ada di Danau Lentang ini. Selain itu juga para wisatawan bisa menyewa saung yang ada di tengah-tengah danau di Danau Lentang ini. Di saung, wisatawan bisa menikmati berkumpul bersama keluarga dengan menawarkan sensasi berbeda di tengah danau. Tentu saja wisatawan tidak hanya disuguhi dengan pemandangan air danau, tapi juga hutan atau pepohonannya yang amat sejuk di lingkungan Danau Lentang ini. Diketahui sebelumnya Danau Lentang ini menjadi tempat sering banyak dikunjungi oleh para pemancing di wilayah Batanghari. Namun setelah disulap oleh kelompok sadar wisata Perumnas Marobulian, itu diubah menjadi tempat wisata yang bernama Danau Lentang. Kemudian sepeda air yang ada di Danau Lentang ini berjumlah 8, sedangkan perahu tradisional ada 6, saung besar yang berkapasitas besar itu ada 3, itu bisa berkapasitas 30 orang ada 1, dan saung kecil ada 5. Dan pengunjung cukup bayar 20.000. Kemudian pengunjung bisa kelilingi danau dengan sepeda bebekan selama 30 menit sembari bersuap foto. Sewa saung dan juga ada rakit di sekitaran Danau Lentang, itu pengunjung bisa membayar 10.000 selama 30 menit per orang. Sedangkan sewa perahu tradisional itu pengunjung dikenakan biaya Rp5.000 selama setengah jam. Dan saat ini kelompok sadar wisata yang bernama Danau Lentang Indah sudah menjalani pengelolaan di objek wisata Danau Lentang ini selama 5 bulan. Dan respon masyarakat sangat amat positif dan mendukung atas kegiatan ini. Dan kedepannya Pokdarwis Danau Lentang Indah akan mengembangkan salah satu spot di belakang Danau Lentang ini akan dibuatkan lokasi camping ground yang nantinya pengunjung bisa menikmati suasana yang berbeda selain di Danau Lentang ini. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Terima kasih Musawira. Ini bisa jadi pilihan ya, alternatif wisata di Batanghari. Oke, terima kasih Musawira atas laporannya. Ya, Tribudas, kita bergeser dari Jambi kita ke Bengkulu. Selain dikenal dengan tempat sejarah dan juga bunga Rafflesia arnoldi, Bengkulu ternyata punya pantai yang patut untuk dikunjungi. Namanya adalah Pantai Laguna yang terletak di Kabupaten Kaur. Pantai berpasir putih ini cocok sekali dikunjungi oleh keluarga yang masih punya anak-anak kecil. Karena di pantai ini ombaknya tidak begitu besar dan juga air yang jernih, sehingga aman untuk anak-anak. Lalu seperti apa informasi lengkap dari Pantai Laguna ini? Rekan kami dari Tribun Bengkulu, Yuni Astuti akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Yuni. Oke, Pantai Laguna ini terletak satu kabupaten di mana Kabupaten Kaur ini merupakan kabupaten yang berada di antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Nah, untuk sampai ke Pantai Laguna ini kita akan memakan waktu sekitar 6 jam dari Kota Bengkulu. Kenapa kami Pantai Laguna ini terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Kenapa kami merekomendasikan Pantai Laguna ini sebagai pantai terfavorit dan pastinya harus Tribuners kunjungi? Karena yang pertama, Pantai Laguna ini merupakan pantai yang masih sangat asri.
ombaknya yang masih berwarna biru, serta banyak sekali karang yang berada di sekitar pantai tersebut. Kemudian untuk fasilitasnya di sini juga cukup lengkap. Di antaranya di sini ada tempat penginapan, kemudian juga terdapat toilet, musola, dan tempat untuk berganti ketika Tribuners bermain air di Pantai Laguna ini. Kalian bisa berganti dan memiliki tempat khusus. Selain itu, di sini juga terdapat perahu. Jadi bagi Tribuners yang mengunjungi Pantai Laguna ini, untuk mengelilingi Pantai Laguna ini kalian bisa menggunakan perahu dengan cukup membayar sebesar Rp10.000 per orangnya. Untuk tiket masuknya di Pantai Laguna ini sendiri itu sekitar Rp10.000 per orang. Kemudian selain itu, Pantai Laguna juga memiliki banyak spot foto. Di antaranya itu ada ayunan, kemudian juga ada jembatan yang jembatan ini tuh mengarah ke bibir Pantai Laguna. Selain itu, ada juga kerangka-kerangka seperti bintang. Jadi kalau Tribuners ingin berfoto itu pastinya akan membuat foto Tribuners itu lebih estetik. Selanjutnya, pantai ini sangat bersih. Jadi di sini pantainya itu sangat amat terjaga. Dan di sini sangat di pantai ini itu tidak ada sampah. Jadi masyarakat di sekitar Pantai Laguna ini sangat menjaga kebersihan dari pantai ini, sehingga membuat pantai ini masih tetap asri dan pastinya menarik dan populer untuk kalian kunjungi. Ya, baik, terima kasih rekan Siska. Baik, Yuni, terima kasih laporannya. Ini cocok sekali ya untuk para anak muda, utamanya yang ingin update di Instagram, cocok sekali karena Instagramable gitu. Baik, terima kasih Yuni atas laporannya. Ya, Tribuners masih di sekitar Pulau Sumatera. Nah, apabila Anda tengah mengunjungi Kabupaten Bangka Tengah, tidak ada salahnya untuk mencoba keseruan objek wisata air, khususnya pemancingan alami satu ini. Namanya adalah Tampi Air Mesu. Jangan khawatir, tidak hanya untuk memancing saja, tempat ini juga bisa digunakan untuk mendirikan campground. Pengunjung juga bisa berinteraksi dengan ribuan ikan di sana. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada reporter Bangka Pos Ahmad Rifki Ramadhani yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Rifki. Baik, terima kasih rekan Siska. Baik, Tribuners, jika Anda mengunjungi Bangka Belitung, tidak lupa untuk berkunjung ke Taman Pemancingan Alami Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Wisata ini kerap disebut Tampi Air Mesu. Wisata ini merupakan wisata yang mulai digandrungi kembali oleh masyarakat Bangka Belitung dan sekitarnya, seiring dengan dibangunnya penambahan objek wisata baru, yakni Bangka Tropical Plan. Tampi Air Mesu ini dibangun di lahan kurang lebih seluas 10 hektar. Awalnya taman ini merupakan sebuah kebun milik pribadi yang kemudian disulap oleh masyarakat setempat menjadi objek wisata yang sangat menakjubkan. Nah, Tampi Air Mesu ini menawarkan berbagai fasilitas wisata, di antaranya ada kolam renang, kemudian ada kolam pemancingan juga, dan ada kolong yang berisikan ribuan ikan koi dan ikan nila. Nah, di sini Tribuners akan diajak langsung bagaimana rasanya merasakan sensasi dari terapi ikan, karena Tribuners akan melihat langsung bagaimana banyaknya ikan-ikan akan mengerubungi kaki para Tribuners. Memang wisata ini sangat direkomendasikan oleh Tribuners karena memang di Bangka Belitung biasanya identik dengan pantai. Nah, kali ini wisata ini akan menawarkan pemandangan yang berbeda seperti itu. Kemudian di wisata Tampi Air Mesu ini sendiri, Tribuners bisa dapat mendirikan tenda atau campground karena memang rumput-rumput yang ada di sini itu sangat hijau, bak karpet, sehingga sangat cocok bila dijadikan untuk tempat berpiknik ria. Nah, untuk dari segi harga masuk, Tribuners bisa merogoh kocek sebesar 10.000 saja, dan Anda sudah dapat merasakan berbagai sensasi atau fasilitas yang sudah ditawarkan oleh Tampi Air Mesu ini sendiri. Nah, sejak didirikan tahun 2015 lalu, Tampi ini selalu menawarkan atau berkembang
istilahnya seperti itu, karena memang terbaru ini ada wisata baru lagi yang sudah dibangun, yakni Bangka Tropical Plan. Nah, Bangka Tropical Plan ini sendiri dia menawarkan pemandangan yang berbeda dari wisata sebelumnya. Pengunjung akan diajak langsung merasakan bagaimana asrinya hutan yang dipenuhi tanaman endemik khas Bangka Belitung. Salah satunya ini anggrek. Nah, di sini pengunjung akan diajak langsung menyusuri jogging track yang dipenuhi 80%-nya tanaman hias khas Nusantara. Bagi Tribuners yang hobi dengan tanaman hias, nah atau anggrek, di sini Tribuners bisa menawarkan atau belajar langsung bagaimana caranya untuk mengenal ragam anggrek, kemudian cara membudidayakan anggrek, cara merawat anggrek, karena di sini dari pihak pengelola menawarkan yang namanya konsep edukasi atau wisata edukasi. Jadi Tribuners selain berfoto bisa belajar bagaimana caranya untuk mengenal tanaman hias yang ada di sini. Nah, memang untuk wisata ini sendiri dibuka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Tetapi untuk yang paling ramai itu jumlah pengunjung bisa ribuan orang itu sekitar hari Sabtu dan Minggu. Karena memang wisata ini lagi sedang benar-benar digandrungi oleh masyarakat Belitung karena memang sangat menakjubkan Tribuners. Nah, kemudian di wisata Tampi Air Mesu ini sendiri mereka selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Karena apa? Karena memang dilihat dari sapaan pelayanannya, mereka sangat ramah sekali terhadap pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Nah, di dekat kolom ikan juga ada gazebo. Nah, di sini Tribuners bisa berpiknik ria dengan hamparan kolong ikan, yang mana di depannya juga ada ribuan pohon yang sangat memanjakan mata. Karena memang wisata ini awalnya kolong ikan, kemudian disulap lagi menjadi atau lebih berkembang lagi dengan ada fasilitas seperti kolam renang juga, kemudian ada satu lagi yang dapat dicoba oleh Tribuners, yaitu yang namanya sampan perahu. Nah, di sini Tribuners bisa yang namanya berkeliling dengan mengitari kolong atau kolam yang ada di sana menggunakan sampan, seperti itu. Baik, seperti itu rekan Siska. Terima kasih. Rifki, ini cocok sekali ya untuk healing, melepas kepenatan selama beraktivitas gitu ya. Oke, Tribuners, reporter kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola wisata Tampi Air Mesu. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke Kak, kita sedang berada di mana ini? Di Tampi, Taman Pemancingan Alami Desa Air Mesu. Oke, nah untuk Taman Pemancingan ini sendiri, wisata apa nih Kak yang ditawarkan dari tempat ini? Pertama ada mancing, terus kita ada kolam renang, terus buat terapi kaki itu ada ikan koi untuk terapi-terapi gitu. Oh, jadi ada terapi kaki juga Kak? Iya. Berarti kalau pengunjungnya mau merelekskan kakinya bisa di sini di Tampi kan buat dipijit ikan ya. Oke. Nah, selain itu ada apa aja Kak? Selain itu di yang sini terbaru mungkin. Yang terbaru ada BTP, itu Bangka Tropical Plan. Nah, tanaman jenis anggrek lokal yang ada di Bangka Belitung itu ada di Desa Air Mesu di Tampi tadi. Iya. Nah, ini Kak, apa nih yang membedakan wisata ini dengan wisata pada umumnya di Bangka Belitung? Wisata ini lebih ke asri, lebih ke kayak kebun. Enggak. Yang membedakan tuh lebih ke alam ya kali Bang ya. Iya. Alam berarti ya. Lebih. Karena Bangka kan mungkin identik dengan pantai. Pantai. Ya. Jadi ini menawarkan sesuatu yang beda ibaratnya dari Bangka Belitung. Oke, kemudian biasanya wisata ini ramainya hari apa Kak? Palingan weekend aja. Weekend ya? Oke. Sabtu Minggu. Oke, untuk wisata ini sendiri bukanya dari tahun berapa nih Kak? Dari tahun 2014, 15 sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Nah, dari Sumatera kita bergeser agak jauh, kita ke Sulawesi Utara. Untuk warga Manado dan sekitarnya apabila bingung mencari tempat makan yang cocok untuk berkumpul dengan keluarga atau orang-orang terkasih, bisa datang ke restoran Bumi Beringin Drink and Eatery Restaurant. Tentunya ada beragam menu makanan yang ditawarkan di tempat ini. Sambil menikmati makanan yang disajikan, Anda juga dimanjakan dengan pemandangan serta kesejukan kota Manado. Reporter kami dari Tribun Manado, Randy Umar, akan menyampaikan informasi tempat makan ini untuk Anda. Silakan, Randy.
Oke, baik Tribuners, selamat sore. Jadi Tribuners, kalau Anda ingin atau belum tahu tentang Kota Manado, atau ingin ke Kota Manado, saya rekomendasikan Anda untuk Tribuners untuk datang di restoran Bumi Beringin, Drinks and Eatery. Lokasinya di Jalan Brigjen Katamso, lingkungan 5, Kecamatan Menan, Kota Manado. Nah, di lokasi ini Tribuners selalu menjadi tempat favorit dari seluruh warga Kota Manado karena di situ ada ketika kita mau makan bersama keluarga atau kita yang masih pacaran mungkin lagi ngedate, di situ Anda bisa melihat kalau di siang hari ada pemandangan yang indah atau siang atau sore ada pemandangan yang indah yang langsung melihat keindahan Kota Manado. Nah, tapi kalau malam hari, di situ ada pemandangan lain juga. Ada banyak lampu yang ada di dalam di situ Tribuners. Seperti Tribuners bisa lihat di video, ada banyak lampu-lampu yang indah di situ. Jadi suasana pun jadi indah ya. Bersama mungkin orang ada dengan keluarga atau dengan orang kekasih. Nah, untuk makanan di situ Tribuners, setelah saya cek, saya tanya langsung dengan pemilik di situ, sempat konfirmasi bahwa makanan situ terjangkau, murah. Kalau Anda mau makan situ, pasti Anda puas dengan keindahan alam, Anda puas dengan juga makanan, diservis dengan makanan, dan juga situasi di situ sangat indah. Jadi mari, jika Anda di Kota Manado atau Anda yang belum pernah ke Kota Manado, singgah di rumah makan ini, rumah makan Bumi Beringin ini Tribuners. Jalannya cuma dekat Tribuners, dari Jalan Brigjen Katamso itu, ikut dari Jalan 17 Agustus, lalu melewati juga Jalan Pikat, di situ menuju arah Jalan Pikat, sebelum itu ada Jalan Bumi Beringin. Nanti kalau datang ke Manado, jangan lupa pasiar di rumah makan Bumi Beringin. Terima kasih. Oke, jadi menikmati makanan sekaligus pemandangan yang bagus di Kota Manado. Baik, terima kasih Randy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, jangan kemana-mana. Kami akan jeda sejenak. Masih ada informasi wisata menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Tetap di Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena Terima kasih Anda masih menyaksikan Travel Update bersama saya Siska Muaski. Bila berkunjung ke Bali, tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi Garuda Wisnu Kencana atau GWK di kawasan wisata Ungasan. Selain menikmati kemegahan patung GWK, Anda juga bisa menyaksikan sejumlah pertunjukan di sini, seperti tari-tarian tradisional khas Bali, pameran, dan lain sebagainya. Bahkan pada hari Minggu, tanggal 27 Maret kemarin, lokasi ini jadi tempat berlangsungnya pertunjukan kolosal ogoh-ogoh yang melibatkan 500 seniman. Lalu seperti apa ya informasi lengkapnya? Rekan kami dari Tribun Bali, Ari di Valentia Kusni, akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Ari ini. Iya, halo, selamat sore rekan dan juga Tribuners. Jadi Bali tidak hanya terkenal sudah wisata seni ya, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana atau yang biasa disebut dengan GWK. Nah, GWK ini berlokasi di Uluwatu, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Untuk memasuki kawasan sanesnya langsung ke Uluwatu dan di ini terdapat 3 Wisnu yang menunggangi Dewa menunggangi burung Garudanya sendiri. Ini Tribuners tidak hanya bisa melihat keindahan dan kemegahan beberapa kesenian dan juga tari tradisional Bali di patung GWK, yaitu tari kecak dan juga waktu kemarin hari kolosal terbesar di tahun 2022 yang diselenggarakan GWK
yang bertajuk Amarbu Tirta Amerta. Jadi bercerita tentang kemudian ingin membebaskan ibunya dari perbudakan. Seperti itu, tiketnya dikenakan 50.000 untuk pembelian secara langsung rekan Siska. Namun itu akan mendapatkan promo 4 orang itu menjadi itu dibanderol tiketnya seharga 85.000. Seperti itu rekan Siska. Oke, baik. Sedikit ada gangguan ya hari ini, tapi tidak mengurangi informasi yang disampaikan. Baik, terima kasih laporannya hari ini. Ya, Tribudas, dari Bali kita bergeser agak jauh. Untuk Tribudas yang tinggal di Belitung, kalau kangen dengan makanan-makanan jadul, bisa banget untuk berkunjung ke tempat makan satu ini. Namanya adalah Kedai Bahala yang ada di Kecamatan Tanjung Pandan. Ada beragam kuliner tempo dulu khas Belitung yang ditawarkan di sini. Tempatnya pun dibuat dengan konsep jadul agar pengunjung bisa bernostalgia. Nah, seperti apa ya keunikannya? Sudah ada reporter Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, Adelina, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Sista. Kedai Bahala ini memang berkonsep jadul atau zaman dulu sesuai dengan namanya. Konsep jadul ini terlihat dari bangunan dan interior kafenya, di mana atap bagian depannya beratapkan daun rumbia. Dan sebagai penambah kesan klasik, beberapa bagian kedai juga dihiasi anyaman daun lais yang dijadikan sebagai tempat tisu. Dinding kedai juga dilukis mural bergambar daun simpor juga ketakong yang merupakan tanaman endemik di Pulau Belitung. Tak sekadar menambah kesan Belitung tempo dulu pada interiornya, aneka kuliner yang ditawarkan juga jadul dan terbilang jarang ditemukan di tempat makan lain. Sebab sebut saja ada lepat belaok, limping menggale, bubur Jawa, mie rebus Belitung hingga gangan darat. Tribuners makin bisa merasakan suasana jadul karena makannya ditemani musik Melayu. Selain itu, kedai ini juga menyiapkan makan bedulang atau tata cara makan tradisional Belitung di mana makanan diletakkan di dalam dulang atau nampan berbentuk lingkaran. Tapi harus untuk menikmati makan bedulang ini harus reservasi dulu. Satu di antara menu rekomendasi jika datang ke tempat ini adalah menu lepat belaok yang menjadi salah satu menu best seller. Lepat merupakan kuliner khas yang terbuat dari ketan yang dibalut dengan daun pandan. Teksturnya lunak dengan aroma tipis dari daun pandan, ditambah rasa ketan yang gurih yang dimasak dengan santan membuat kuliner ini begitu nikmat. Seporsi lepat biasanya disajikan dengan sambal lingkong dan daging masak bumbu ketumbar. Buat minumnya, Tribuners bisa mencicipi segarnya es blue lock dan es jeruk kunci. Ada banyak sekali menu-menu nikmat yang bisa dirasakan di sini. Dan kedai ini buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 11 malam. Dan tidak perlu khawatir soal harga karena murah meriah. Harga dari menu kedai Bahala ini menu makanannya cuma mulai dari Rp15.000 saja. Dan buat Tribuners yang penasaran, kalian bisa datang langsung ke kedai Bahala yang berada persis di pinggir Jalan Raya Sijuk, Desa Aiketekok, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya Arini, selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke daerah lainnya. Air terjun Tumburano di Konawe, Kepulauan bisa jadi pilihan wisata kalau berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Tentunya di sini kita bisa merasakan kesejukan dan juga pemandangan yang masih asri. Tempat wisata ini juga punya cerita legenda di baliknya. Lalu meski bisa diakses dengan kendaraan roda 2 atau 4, namun sayangnya tidak didukung dengan kondisi jalan yang cukup baik. Reporter Tribun News Sultra, Husni Hussein, akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Husni. Ya, baik. Selamat sore, rekan kita. Bahwa betul memang air terjun Tumburano ini dapat menjadi pilihan untuk mendaki warga Kota Kendari ataupun di luar dari Sulawesi Tenggara untuk berkunjung. Bila berkunjung ke Sulawesi Tenggara, jaraknya tidak terlalu jauh dari Kota Kendari. Kita dapat menggunakannya melalui akses laut dengan menggunakan kapal feri penyeberangan ke Wawonili yang menjadi lokasi di mana adanya air terjun Tumburano ini. Nah, bila sudah ada di Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi kabupaten di mana adanya air terjun Tumburano ini, Tribuners dapat mengaksesnya baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan jarak tempuh yang sekitar 1,5 jam
melalui dari pelabuhan penyeberangan feri tadi menuju ke titik permandian air terjun. Kemudian di titik di air terjun Sumberano kita dapat kemudian melalui sekitar 3 km berjalan kaki menuju air terjun Sumberano. Nah, apa saja yang ditawarkan pada saat kita berada di air terjun Sumberano ini? Tentu air terjun yang airnya jernih, yang jatuh dari tebing tapis yang cantik, kemudian ditambah dengan suasana pegunungan yang memang di lokasi air terjun Sumberano ini udaranya masih asri, sehingga memang usai sampai dari perjalanan yang cukup letih tiba di air terjun Sumberano, kita akan menghirup udara yang segar, membuat tubuh terasa segar kembali, seperti itu rekan Siska. Nah, untuk biaya ke air terjun Sumberano ini dibanderol dengan 2.000 per orang, namun untuk tips menuju ke air terjun Sumberano sebenarnya tidak ada tips bagi Tribuners yang menikmati air terjun Sumberano ini, sebab entah itu musim penghujan ataupun musim kemarau, air terjun ini tetap mengalir deras. Ya, seperti yang disampaikan oleh rekan Siska tadi, sayangnya pemerintah setempat tidak mengelola permandian ini dengan akses yang begitu baik. Hal ini dibuktikan dengan rute jalan menuju ke air terjun yang tidak begitu baik, dan juga jaringan seluler yang masih kadang-kadang tidak dapat ditemukan. Nah, air terjun Sumberano ini selain keeksotikan yang dapat kita lihat, juga tersimpan cerita legenda dari masyarakat setempat yang konon air terjun Sumberano ini bermula saat kedua maksud kami warga di daerah setempat yang hubungan ketika mereka tidak disepakati oleh kedua belah pihak, orang tuanya, kemudian mengakhiri hubungan mereka di air terjun Sumberano, dan jadilah air terjun Sumberano yang baku dan hingga air terjun seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Husni atas laporannya. Tribuners, tadi reporter kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pengunjung di sana. Berikut tayangannya untuk Anda. Dia sangat bagus dan nyaman dan airnya bersih. Akses menuju ke sini gimana? Ya, sudah jauh dengan kota. Tidak jauh dari pusat kota. Ya. Tapi jalanannya gimana? Agak bagus. Agak bagus. Oke. Cocok buat healing. Ini yang pertama kali atau yang kesekian kali? Pertama kali. Nggak cuma Candi Borobudur, Magelang juga punya rekomendasi wisata kuliner yang menarik. Apabila berkunjung ke Kota Magelang, Jawa Tengah, toko roti dan es krim mahkota bisa jadi destinasi pilihan. Toko ini ternyata sudah ada sejak 1936. Bahkan konon pemilik menggunakan resep yang ada sebelum zaman penjajahan Belanda. Lalu seperti apa ya kelezatannya? Reporter Tribun Travel, Sinta, akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Sinta. Ya, baik Siska dan teman-teman Tribuners. Jadi toko roti mahkota ini bisa menjadi rekomendasi wisata kuliner ataupun oleh-oleh bagi teman-teman Tribuners yang sedang liburan di Kota Magelang. Jadi keunikan dari toko roti mahkota ini adalah menggunakan resep yang sama sejak tahun 1936 dan sampai saat ini masih menggunakan resep yang sama, tapi ada sedikit variasi seperti itu. Kemudian untuk saat ini dikelola oleh generasi kedua dan menggunakan bahan-bahan premium. Jadi cita rasa yang dihasilkan oleh roti dan juga es krim yang ada di toko roti mahkota ini sangatlah lezat. Kemudian untuk jam operasi lokasinya ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 41 Kota Magelang. Sementara itu jam bukanya itu mulai pukul 8:30 pagi sampai jam 4 sore. Begitu, Siska. Oke, baik. Jadi selain getuk, roti ini juga bisa jadi oleh-oleh menarik lainnya ya. Baik, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali, Sinta. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi terakhir. Siang-siang di Jakarta cocok banget untuk minum yang segar-segar. Nah, ini ada rekomendasi minuman yang bisa ditemui di sekitar apartemen Kalibata, Jakarta Selatan, namanya es semangka India. Meski namanya es semangka India, namun jangan khawatir karena penjualnya asli Indonesia.
Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada reporter Warta Kota Live, Rafsan Zani Simanjorang. Silakan Rafsa. Terima kasih rekan Siska. Ya, sahabat Tribun Rock, di Kalibata, Jakarta Selatan, memang ada salah satu kuliner yang bisa memuaskan ataupun saat Anda pengen minuman yang dingin, ini sangat cocok sekali, yang namanya es semangka India. Dan sedikit kisah menarik seputar es semangka India ini berawal dari salah satu warga Indonesia bernama Syafril, asal Padang, di mana dirinya awalnya merupakan pekerja di salah satu kontraktor, dan tahun 2020 lalu sebelum pandemi itu saat musim Ramadan, saat bulan Ramadan, dirinya mencoba melihat es semangka kuliner yang ada di Pakistan, dan dari situ dirinya punya ide untuk mengaplikasikan ataupun untuk mengadopsi es semangka di Pakistan di Indonesia. Dan kemudian es semangka India, nama India sengaja dibuat untuk mempengaruhi para pengunjung ataupun orang-orang di sekitar, karena orang-orang Indonesia di pikiran dari Syafril akan mudah ke distract apabila ada nama India. Dan Syafril juga mengatakan bahwa es semangka India ini juga pernah dikunjungi oleh orang-orang yang berasal dari Pakistan, dan rasanya tidak jauh berbeda dengan es semangka di Pakistan. Hal itu membuat Syafril semakin bersemangat untuk memajukan usaha es semangka India ini. Dan adapun untuk membuat es semangka India ini bukan tanpa perencanaan yang matang. Syafril bahkan membutuhkan waktu kisaran 3 bulan untuk mendapatkan resep yang pas. Bahkan dia mencicipi, kemudian memberikannya kepada anak dan istri, dan meminta tanggapan dari mereka sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menjual es semangka India ini. Dan pada awal berjualan es semangka India ini, Syafril hanya bisa menjual sekitar 6 atau 7 semangka ukuran 5-6 kg. Dan saat ini semenjak viral oleh para pengunjung yang mengupload es semangka yang cukup unik ini, akhirnya Syafril bisa menjual kisaran 20 hingga 25 buah semangka ukuran 5-6 kg per harinya. Dan tentunya semenjak es semangka India ini viral, Syafril juga mengakui pendapatannya juga turut meningkat, di mana awalnya dia hanya mendapat kisaran bersih 1 juta atau 2 juta per hari, kini bisa mencapai 3 jutaan per hari. Dan meningkatnya ataupun dikenalnya es semangka India ini juga membuat Syafril melebarluaskan es semangka India, di mana saat ini ada 13 cabang yang ada di Jabodetabek. Kemudian dari 13 cabang ini, Syafril mengakui bahwa dirinya juga membuka lapangan kerja untuk beberapa karyawan. Bahkan sekarang tercatat ada 23-an pegawai yang sudah bekerja di tempat dia. Dan kemudian ada dirinya juga menawarkan beberapa es semangka jenis lainnya sebagai varian ataupun sebagai variasi dibandingkan yang original, termasuk es semangka Pabo dan juga yang lainnya yang dihargai cukup 10.000. Kalau untuk original dirinya menjual 5.000 per cupnya. Demikian rekan Siska. Oke, bisa jadi pilihan juga untuk menu buka puasa saat Ramadan nanti ya. Oke, Tribudas, reporter kami juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik usaha es semangka India ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Dalam sehari ya 1-3 juta. 1-3 juta? Itu semenjak viral? Atau? Semenjak viral bisa. Belum viral ya 1-2 juta. Oh, ada penambahan 1.000 ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, impian yang mungkin ini kan udah jadi nih, dan udah buka lapangan kerja juga, cabang juga udah buka. Masih punya impian nggak, Mas? Saya sih tipikal orang yang ingin menggali dan menggali. Kalau untuk usaha ini, saya ingin ada seperti es kelapa lah gitu. Dia akan selalu ada dan dikenal. Kalau impian-impian lain ya mencoba mengulik-ngulik apalah gitu yang kira-kiranya bisa diterapkan dan meledak seperti es semangka ini.
Satu lagi sih pergi haji lah ya. Oke, luar biasa. Terakhir, Om. Ya. Untuk mempersiapkan es semangka, kemudian siap jual seperti ini, berapa lama yang dibutuhkan persiapan? Persiapan dari anak-anak gerobak gitu untuk opening, persiapan bahan-bahan semua, pemotongan, tuang sirup, tuang air, masukin es batu, semua ya paling lama 20 menit lah. 20 menitan ya? Untuk dia siap untuk transaksi. 20 menitan berarti 20 ya? menitan. Itu buka dari jam berapa ke jam berapa? Kalau untuk outlet Kalibata City dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? 10 malam. Setiap hari? Setiap hari. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi menghabiskan masa liburan. Karena masih di tengah pandemi, maka tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan yang berlaku ya. Saya Sika Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di Live Travel update selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.